Om Swastiastu. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu juri, saya wakil dari gugus 3 akan mempersembahkan cerita yang berjudul Raja Parikesit. Di tepi telaga, di tengah hutan Wanamarta, terdapat pertapaan Begawan Samiti. Sang Begawan sedang bersemedi tapa bisu. Tidak boleh berbicara selama bersemedi. Parikesit sampai di pertapaan Sang Begawan. Karena kehilangan jejak buruannya, Parikesit bertanya, apakah Sang Begawan tahu kemana larinya buruannya? Begawan, apakah Anda melihat seekor kijang memasuki halaman ini? Sang Begawan tidak menjawab. Parikesit bertanya sekali lagi. Begawan, apakah Anda melihat seekor kijang memasuki halaman ini? Sang Begawan tetap diam membisu. Parikesit marah karena Begawan tidak menjawab pertanyaannya. Lalu dilihatnya ada bangkai ular tergeletak di pundak Sang Begawan. Dikalungkannya bangkai ular itu sambil berkata, Begawan, aku Raja Hastinapura yang seharusnya menjadi sesembahanmu. Secara baik-baik aku bertanya padamu, tapi engkau tetap memilih berdiam diri. Biarlah bangkai ular ini menjadi perhiasanmu, agar bau busuknya mengingatkan betapa busuknya engkau memperlakukan rajamu. Setelah itu, Parikesit meninggalkan pertapaan Begawan Samiti, diikuti para patih dan pengawalnya. Saat Resi Sringgi, putra Begawan Samiti, datang ke pertapaan ayahnya, kagetlah Resi Sringgi melihat ayahnya yang sedang bertapa tanpa bicara, berkalungkan bangkai ular yang bau busuknya menyengat. Disingkirkannya bangkai ular itu dan ditunggunya ayahnya menyelesaikan tapanya. 3 hari kemudian, Begawan Samiti menyelesaikan tapanya. Lalu anaknya bertanya, Ayah, kenapa ayah sedang bertapa sambil berkalungkan bangkai ular yang bau busuknya menyengat? Lalu Begawan Samiti menjawab, Nak, ini semua hanya kesalahpahaman dari Prabu Parikesit. Mendengar penjelasan ayahnya, Resi Sringgi marah atas kesewenangan Parikesit pada ayahnya dan mengutuk Raja Parikesit. Hai Maharaja Parikesit, aku kutuk kamu atas perbuatanmu menghina ayahku. Semoga 7 hari lagi sejak hari ini engkau akan tewas di patok ular naga taksaka. Demikian kutukan Sang Sringgi. Begawan Samiti kecewa pada anaknya yang telah mengutuk Raja Parikesit. Akhirnya, ia mengutus muridnya menemui Maharaja tentang perihal kutukan tersebut. Namun, Raja Parikesit menolak permintaan Begawan Samiti. Bagi beliau, meminta maaf kepada Resi Sringgi justru merendahkan martabat seorang raja dan lebih memilih melindungi diri dari kutukan. Saat utusan Begawan Samiti pulang, Maharaja membangun menara tinggi. Selama 7 hari, Raja akan tinggal di atas menara. Selama 7 hari, Parikesit menyembunyikan diri di menara, tidak mau keluar. Semua tata laksana pemerintahan dilakukan oleh para pepatinya dan putra mahkota Udrayana. 7 hari hampir berlalu. Sejak itu pada hari yang ke-7, naga taksaka pelaksana kutukan Resi Sringgi menuju ke Hastinapura. Di tengah perjalanan, taksaka bertemu dengan seorang resi yang bernama Resi Kasyapa. Atas pertanyaan taksaka, Resi Kasyapa menerangkan akan melindungi Maharaja dari gigitan naga taksaka. Mendengar penjelasan itu, taksaka ingin menguji kemampuan Kasyapa. Taksaka mengatakan, saya ingin menyaksikan sendiri bagaimana kemampuan melindungi Maharaja. Lihatlah di sana, ada pohon beringin dan seorang lelaki menebang dahannya. Akan saya hanguskan. Mampukah Tuhan mengembalikannya seperti semula? Lalu taksaka menjulurkan lidah apinya ke arah pohon beringin. Dalam sekejap beringin itu menjadi abu. Taksaka pun melirik kepada Kasyapa. Kasyapa mengambil ancang, lantas bermeditasi mengucapkan mantra. Sesaat kemudian keajaiban terjadi. Perlahan demi perlahan, abu itu menjadi pohon beringin dan tegak seperti semula. Menyaksikan kehebatan Kasyapa, dalam pikirannya
Taksaka akan sia-sia pergi ke Hastinapura. Taksaka mengatakan, Tuan ke Hastinapura pastilah mengharapkan upah. Saya akan memberikan harta yang lebih dari upah tersebut dengan syarat Tuan harus mengurungkan niat melindungi Maharaja. Demikian tawaran Taksaka. Resi Kasyapa memang memerlukan harta tersebut, lalu menyetujuinya. Taksaka sangat senang mendengar persetujuan tersebut. Lantas dengan kesaktiannya, Taksaka menciptakan koin emas dengan menggoyangkan tubuhnya, lalu menyerahkannya kepada Resi Kasyapa. Lalu Taksaka melanjutkan perjalanan ke Hastinapura. Di Hastinapura, sang raja dilindungi dan dijaga oleh para brahmana, prajurit, dan ahli mengobati bisa ular. Agar mampu menjangkau sang raja, naga Taksaka mengubah wujudnya menjadi ulat dan masuk dalam buah jambu. Lalu ia menyuruh naga yang lain untuk menyamar menjadi brahmana dan menghaturkan jambu tersebut kepada raja. Pada saat sang raja menerima buah jambu dari brahmana yang menyamar tersebut, sang raja melihat ulat menggeliat di bawah jambu lalu berkata, "Sekecil inikah naga Taksaka yang bertekad membunuhku? Hahaha. Kamu lebih tepat disebut hewan lebih besar keinginan, tetapi tenagamu kecil." Ulat itu seakan merasa tertantang. Perlahan demi perlahan, tubuhnya membesar, dan membesar. Memanjang, dan memanjang. Matanya merah melotot. Lidahnya menjulur bagai lidah api. Taksaka kembali ke wujud semula dan menggigit Raja Parikesit. Karena gigitan sang naga yang sakti, Parikesit terbakar sampai menjadi abu. Taksaka segera keluar dari menara, lalu menghilang di angkasa. Menara bergetar oleh kelebatan ekor naga yang bergoyang. Hastinapura geger. Kematian Raja Parikesit yang tragis membuat seluruh kerajaan berduka. Demikianlah cerita Raja Parikesit. Nah teman-teman, adapun pesan moral yang terdapat pada cerita ini, yaitu bagi seorang pemimpin agar selalu bertindak dengan kesabaran, bisa menghargai dan menghormati orang lain, serta jangan lupa apabila melakukan kesalahan, segera meminta maaf dan memperbaikinya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun tidak mau mengaku kesalahan itu jauh lebih berbahaya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.